Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan menyampaikan peran desain dalam bisnis digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama adalah Nabila Alianaila, yang kedua Galia Putri Joanika, ketiga Farel Ramda, dan keempat adalah saya sendiri yaitu Faras dan Al-Hilmi. Untuk pertama-tama saya akan menyampaikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang unggul dengan memahami kebutuhan dan preferensi pengguna. Kita dapat menciptakan solusi yang intuitif dan memuaskan. Mengapa ini penting? Pertama, loyalitas pelanggan. Pengalaman pengguna yang positif meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk kembali. Contohnya adalah Gojek. Itu kan adalah sebuah penggunaan yang positif, maka pelanggan akan kembali lagi. Yang kedua adalah retensi pelanggan. Dengan pengalaman yang baik, pelanggan cenderung tetap berlangganan atau berbelanja. Contohnya seperti Netflix atau Tokopedia atau sebuah produk yang dimana pelanggan tersebut itu merasa puas dan akan kembali atau berbelanja kembali atau berlangganan kembali. Selanjutnya, contoh pengalaman pengguna yang lebih baik. Mengapa itu penting? Pertama, kecepatan dan kinerja yang tinggi. Pastikan situs web atau aplikasi bekerja dengan cepat tanpa jeda atau loading yang lama, karena itu membuat orang malas untuk membuka aplikasi tersebut, dimana itu ya membuat kita bad mood atau bete lah. Yang kedua adalah proses pembayaran yang sederhana. Verifikasi dan pembayaran yang cepat serta formulir yang minimalis dapat meningkatkan pengalaman pelanggan saat check out. Seperti contohnya dalam Shopee kan ada Shopee Pay. Nah, itu adalah bentuk sederhana. Yang ketiga adalah umpan balik pelanggan. Ajukan pertanyaan kepada pelanggan tentang pengalaman mereka dan gunakan umpan balik tersebut untuk perbaikan. Contohnya seperti kita kan biasanya suka merating aplikasi tersebut. Nah, itu contoh kecilnya. Yang keempat adalah keamanan data yang kuat. Lindungi data pelanggan dengan sangat baik untuk membangun kepercayaan. Contohnya seperti data di bank atau apa itu tidak boleh disebarkan. Pokoknya keamanan yang kuat. Yang kelima adalah peningkatan berkelanjutan. Terus meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan umpan balik dan tren yang muncul. Ya, jadi yang kelima ini bersangkut paut dengan umpan balik pelanggan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Oke, yang kedua yaitu memperkuat branding dan identitas visual. Biasanya dalam memperkuat branding kita bisa melalui 3 cara ini. Itu yang pertama, pesan yang konsisten. Biasanya brand yang kuat itu mempertahankan pesan yang konsisten di seluruh saluran komunikasi. Tujuannya untuk menciptakan kesan yang kuat dan mudah diingat. Yang kedua, itu ada elemen desain yang khas. Kita bisa membangun identitas visual yang kohesif atau melekat. Tujuannya agar dapat membedakan merek kita dari kompetitor dan menarik perhatian target audiens kita. Yang ketiga, itu ada logo yang memikat. Biasanya dalam memperkuat branding, kita akan membuat logo yang menarik dan mudah diingat, yang membantu merek kita dikenali dan menciptakan kesan yang positif. Di sini kita mengambil contoh yaitu Nike gitu. Pesan yang konsisten dari Nike itu tulisannya Just Do It, dan logo yang memikat itu sangat melekat banget dengan Nike. Terus ada elemen desain yang khas yang biasanya kita kenali itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Kemudian, komunikasi visual efektif. Komunikasi visual efektif ada 3 poin. Yang pertama, pesan yang jelas. Dalam komunikasi visual, penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien agar dapat diterima baik oleh audiens atau customer. Yang kedua, tata letak yang menarik. Dengan merancang tata letak yang menarik secara visual, kita dapat menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens kita.
Yang ketiga, pemilihan warna yang tepat. Warna dapat mempengaruhi suasana hati dan merespon emosional. Memilih palet yang cocok dapat meningkatkan daya tarik visual dan efektivitas komunikasi. Berikut adalah contoh komunikasi visual efektif. Di kedua contoh ini sudah merangkup 3 poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pesan yang jelas. 2 contoh ini merupakan contoh landing page dari e-commerce. Pertama, pesan yang jelas, jadi mereka langsung memberikan poin-poin penting dalam aplikasi mereka. Yang poin kedua adalah tata letak yang menarik. Jadi di tata letak atau layout di aplikasi e-commerce ini nggak berantakan, jadi tersusun rapi, jadi enak dilihat gitu. Di poin ketiga adalah pemilihan warna yang tepat. Warna-warna yang ada di 2 contoh ini itu tidak bertabrakan atau tidak terlalu ngejreng atau mereka masih nyambung gitu warnanya. Selanjutnya ada estetika yang menarik. Yang pertama, kesesuaian visual. Harmonisasi elemen visual seperti warna, tata letak, dan jenis huruf dapat menciptakan tampilan dan estetis dan menyenangkan. Yang kedua, simple dan elegan. Dalam desain, keindahan seringkali tertanam pada kesederhanaan. Desain yang simple dan elegan dapat menciptakan impresi yang mengesankan. Yang ketiga, konsistensi desain. Dengan menjaga konsistensi dalam desain, kita dapat menciptakan kesan yang mengalir dan mudah dikenali. Berikut adalah contoh estetika yang menarik. Ini adalah contoh dari estetika yang menarik. Yang pertama, kesesuaian visual. Seperti ini kan contohnya dia lagi mempromosikan diskon di aplikasi Zalora yang merupakan aplikasi e-commerce yang menjual fashion design seperti baju, tas, dan yang lain-lain. Yang kedua, simple dan elegan. Jadi hanya memiliki beberapa poin-poin penting saja yang ditampilkan. Jadi tidak terlalu ramai atau yang lain. Yang ketiga, konsistensi desain. Jadi di setiap sale atau diskon-diskon di Zalora memiliki konsistensi desain yang warna atau modelnya itu selalu nyambung satu sama lain di sale 1 atau sale selanjutnya. Di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Farel. Saya akan mengajukan hasil presentasi kita tentang optimasi konversi, analisis data. Dengan menganalisis data, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan konversi. Seperti kita menganalisis tren kini untuk supaya anak-anak zaman sekarang mengikuti zamannya dan sesuai tren apa yang akan kita jual dan mengikuti pasar. Panggilan tindakan yang jelas, menggunakan panggilan tindakan yang jelas dan menonjol akan mendorong pengguna untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Pengalaman pusat perhatian dalam desain situs web dan aplikasi. Pengalaman pengguna yang mulus dan fokus pada tujuan akhir dapat meningkatkan konversi. Seperti dalam halaman berikutnya. Shop by kategori. Orang-orang suka sekali ingin mencari fashion yang simple dan UI-nya itu sangat menarik seperti ini. Woman, di bagian woman itu adalah shop by kategori untuk perempuan yang isinya bisa dimungkinkan seperti bagian baju, rok yang untuk dikhususkan perempuan dan lain-lain. Seperti kids dikhususkan untuk kategori anak-anak dan men dikhususkan kategori untuk laki-laki dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah mungkin bisa dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.